Halo teman-teman, kembali lagi ke Lur Film. Kali ini kita akan membahas film asal Spanyol berbahasa Inggris rilisan tahun 2004 yang berjudul The Machinist, yang dibintangi oleh aktor yang dikenal sangat totalitas dalam peran-perannya, siapa lagi kalau bukan Christian Bale. Film yang bergenre psikologi thriller ini disutradarai oleh Brad Anderson dan naskahnya ditulis oleh Scott Kosar. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah sebuah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya secara utuh, alangkah lebih baik jika kalian menontonnya terlebih dahulu. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Trevor mengambil sebuah mayat yang kemudian ia gotong dan akan dibuang menuju lautan lepas. Tapi tak lama, ada seseorang datang dari belakang dengan lampu senternya. Trevor pun langsung melempar jenazah tersebut. Sayangnya, karpet yang membungkus jenazah itu tersangkut dan juga ia terperangkap basah oleh orang tersebut. Lalu kita akan melihat bagaimana sosok Trevor yang hampir setiap malam menemui seorang pelacur yang bernama Stevie. Saking seringnya ia ke sana, ia pun bersahabat dengan Stevie. Keesokan harinya ia kembali bekerja di sebuah pabrik pembuatan mesin. Trevor memang seorang mekanik yang handal. Di sana, Trevor pun bersahabat dengan teman-temannya sesama pekerja. Malamnya, ia selalu berkunjung ke sebuah kafe yang berada di airport, di mana di sana ia bahkan sudah sangat akrab dengan pelayan yang bernama Mary. Dan lalu setiap jam 1:30 dini hari, ia pun pulang dari kafe tersebut menuju rumahnya. Sampai rumahnya ia tak tidur. Meskipun kita semua tahu kalau Trevor sangat amat mengantuk, bahkan matanya terlihat berat, tapi ia selalu menyibukkan diri melakukan sesuatu agar matanya tetap terjaga. Ia seperti menghindari hal tersebut, di mana hal tersebut membuat badannya semakin kurus dan kurus. Bahkan sekarang ia dipanggil oleh bosnya. Bosnya takut jikalau Trevor mengkonsumsi narkoba karena badannya yang memang semakin terlihat kurus. Bosnya pun meminta Trevor untuk tes urin agar memastikan Trevor terbebas dari narkoba. Suatu siang di jam istirahat, Trevor keluar dari tempat kerjanya untuk merokok, di mana ia menyalakan rokoknya melalui cigarette lighter. Di samping mobilnya ternyata ada seseorang yang mengajak dia ngobrol. Orang itu bernama Ivan, seseorang yang baru bekerja di sana menggantikan Reynolds, yang menurut Ivan, Reynolds ditangkap oleh polisi. Malamnya, seperti biasa ia pergi menemui Stevie. Di sana Trevor tak melakukan apapun. Ia hanya ingin berbaring bersama Stevie. Lalu Trevor mengatakan, "Stevie, aku belum tidur selama setahun." Meskipun hal tersebut Stevie menyangka hanya bercanda. Keesokan harinya saat ia bekerja, ia diminta bantuan oleh temannya yang bernama Miller untuk menyalakan mesin. Tapi kemudian ia melihat Ivan dan badannya menyenggol tombol yang otomatis membuat mesin itu menyala, yang langsung saja membuat tangan Miller putus karena tersangkut. Trevor benar-benar tak menyangka atas kejadian itu, tapi Ivan yang mengganggunya tadi tak ada di sana. Di rumahnya, Trevor makan dengan sangat lahap. Lalu kemudian ia melihat sebuah gambar di kertas yang ditempel di kulkasnya, memperlihatkan angka 1 dan titik-titik di bawahnya, yang dimana itu bukanlah coretan tangan Trevor. Lalu ia pun menghampiri pemilik apartemen dan menanyakan apakah ada seseorang yang masuk ke apartemennya atau tidak. Tapi sang pemilik tak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Trevor pun disidang di kantornya akibat kecelakaan kemarin yang mengakibatkan tangan temannya terputus. Di sana, Trevor memang jujur mengatakan kalau ia tak sengaja menyenggol tombol mesin karena ia merasa teralihkan oleh seseorang bernama Ivan. Tapi bosnya merasa aneh karena tak ada seorang pun bernama Ivan yang bekerja di sana. Bahkan Reynolds pun masih bekerja di sana. Lalu malamnya seperti biasa ia datang ke sebuah kafe di bandara hanya untuk membeli kopi dan kue. Tak lupa, Mary si pelayan cantik itu mengajaknya mengobrol dan menghabiskan waktu di sana. Besok adalah hari ibu. Lalu Mary pun mengajak Trevor untuk pergi bersamanya dan anaknya. Mary hanya tak ingin Trevor merasa kesepian, karena sangat jelas jika Trevor adalah seseorang yang sedang merasa kesepian.
Lalu seperti biasa jam 1.30 dini hari Trevor pun pulang dari kafe tersebut. Keesokan harinya ia melanjutkan kerjanya, di mana kali ini teman-temannya seperti merasa tak suka dengan keberadaan Trevor di sana. Mungkin akibat kecelakaan kemarin. Bahkan ketika bekerja sudah selesai, kini mereka benar-benar menyuruh Trevor untuk keluar dari kerjaan tersebut karena tak ada siapapun di sana yang menginginkan Trevor lagi. Saat ingin pulang, ia melihat Ivan di parkiran. Ia pun langsung mengejar mobil Ivan yang akhirnya kini Trevor bisa bicara empat mata bersama Ivan di sebuah kafe. Di sana Trevor hanya menanyakan kalau semua orang di kantor tak tahu siapa itu Ivan. Tapi Ivan menyangkal kalau Trevor mungkin hanya dipermainkan oleh mereka semua. Ketika Ivan pergi ke kamar mandi, Trevor pun melihat isi dompet Ivan, di mana di dalamnya ada sebuah foto yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Saat pulang, di rumahnya ia pun menelpon Reynold karena ia menemukan sebuah foto Reynold bersama Ivan di sana. Yang jelas saja itu adalah sebuah bukti yang kuat kepada teman-temannya di kantor. Tapi sekarang ia melihat sebuah coretan kertas baru di kulkas, di mana isi coretan itu adalah seseorang digantung dan huruf E dan R di bawahnya. Trevor pun langsung pergi menemui Stevie dan menceritakan semuanya. Ia hanya takut jika sesuatu terjadi kepadanya, tapi tak ada seorang pun tahu. Jadi ia menceritakan itu kepada Stevie, seorang pelacur langganannya yang benar-benar ia percaya. Besoknya, sesuai janji, ia pun bermain bersama dengan Mary dan anaknya yang bernama Nicholas. Ia memotret mereka berdua di depan permainan. Lalu tak lama kemudian Mary ditelepon mantan suaminya dan menitipkan Nicholas kepada Trevor. Kini Trevor pun berjalan mengelilingi wahana bersama Nicholas. Mereka pun memutuskan untuk naik wahana Route 666. Di dalam, hantu-hantu buatan yang sama sekali tak membuat Trevor takut pun mereka berdua lihat. Tapi kemudian ia melihat sebuah tangan dan juga mayat yang ditutupi kain, di mana hal itu mengganggu Trevor. Lalu semakin jauh Trevor pun merasa ada sesuatu mulai tak beres. Ia melihat sesuatu yang membuat dirinya takut. Tak lama bahkan Nicholas pun seperti kejang-kejang. Ia langsung bawa keluar, disusul Maria pun menghampiri mereka berdua. Ternyata Nicholas memang menderita epilepsi. Kini Mary dan Trevor pun semakin dekat. Tapi kemudian ia melihat sebuah gambar di kulkas yang berada di rumah Mary yang mirip dengan gambar yang berada di rumahnya. Lalu pelan-pelan Trevor pun mulai menulis huruf kosong di kertas tersebut dan menjadikan tulisan kosong itu yaitu Mother. Ia langsung membuka foto-foto semasa kecilnya. Ia buka satu persatu. Di sana ia melihat foto dirinya yang persis di depan mainan seperti yang tadi ia lakukan bersama Mary dan Nicholas. Keesokan harinya saat ia bekerja, ia diminta untuk membetulkan mesin yang rusak. Di sana ia melihat temannya yang tangannya terputus itu. Trevor pun langsung meminta maaf kepada Miller. Untung saja Miller ternyata sudah ikhlas atas kejadian tersebut dan memaafkan Trevor. Kini ia pun melanjutkan membetulkan mesin tersebut. Ia masukkan tangannya ke dalam, tapi tiba-tiba mesin itu menyala dan menyebabkan tangannya tersangkut. Tak ada seorang pun yang membantunya. Tapi untung saja Trevor langsung menahan mesin tersebut menggunakan kunci yang tergeletak di sana. Lalu temannya pun langsung melepaskan tangan Trevor yang berada di mesin tersebut. Trevor sangat marah. Ia yakin kalau semua orang yang berada di sana bersekongkol untuk menjebak dirinya. Kini ia pun ingin menunjukkan suatu foto Reynold dan Ivan yang mungkin bisa membuktikan semuanya. Tapi sialnya fotonya tak ada di dalam dompetnya. Berkat kerusuhan tersebut, Trevor pun dipecat dari kerjaannya. Kini ia langsung pulang ke rumah mencari-cari foto tersebut. Tapi foto itu tak kunjung ia temui. Lalu ia pun pergi ke sebuah bar dengan maksud untuk menemui Ivan. Tapi di sana tak ada Ivan. Kini Trevor pun pergi mengunjungi Stevie. Ternyata mata Stevie sangat lebam seperti dipukul oleh seseorang. Yang ternyata memang hal itu dilakukan oleh salah satu pelanggannya. Trevor pun langsung memeluknya. Tapi saat ia kembali pulang ke rumah, ia menemukan gambar dan catatan yang baru, yang kemudian Trevor isi dengan kata Miller. Ia langsung pergi ke tempat Miller dan menceritakan semuanya yang ia alami. Ia bahkan menuduh Miller karena sangat masuk akal jika Miller memang memiliki dendam kepadanya. Tapi Miller langsung menyuruhnya keluar.
Di luar, Trevor kembali melihat Ivan dan langsung mengejarnya. Ia terus ikuti mobil Ivan dan tak lupa ia menghafal plat nomor mobilnya. Di dalam, Ivan tak sendiri, ia seperti bersama seseorang. Tapi sialnya tiba-tiba mobil Trevor mogok dan tak bisa dihidupkan kembali. Ia pun kehilangan jejak mobil Ivan. Kini ia datang ke Samsat dan ingin menanyakan informasi mengenai pemilik mobil yang sudah ia catat platnya tadi. Tapi petugas tak bisa memberikan informasi begitu saja jika tanpa sebab, kecuali jika ada tindak kejahatan di dalamnya. Sebagai contoh adalah jika Trevor korban tabrak lari, mungkin baru bisa petugas memberikan informasi tersebut. Karena Trevor sangat perlu informasi tersebut, ia pun dengan sengaja menabrakkan dirinya di jalan yang menyebabkan Trevor lebam di sana sini. Kini ia pun menanti petugas mencari informasi kepemilikan mobil plat nomor yang dikendarai oleh Ivan. Tapi sayangnya petugas memberi informasi yang membuat Trevor merasa bingung sekaligus terkejut, karena pemilik mobil yang dikendarai Ivan adalah atas nama dirinya, yaitu Trevor Resnick. Di mana sebelumnya Trevor melaporkan kalau ia sudah menghancurkan mobil tersebut. Trevor pun langsung lari dari sana dan dikejar oleh petugas tersebut bersama seorang polisi. Karena membuat laporan palsu memang bisa menjebloskan Trevor ke dalam penjara. Untung saja Trevor berhasil lolos dari kejaran mereka melalui gorong-gorong. Kini ia pun kembali ke rumahnya, tapi ternyata di depan rumahnya sudah ada mobil polisi. Ia pun memutuskan pergi ke tempat Stevie. Dengan badan yang sudah sangat sakit, ia pun diurus oleh Stevie, dimandikan, diberikan baju hangat. Karena sejujurnya Stevie memang sudah jatuh cinta terhadap Trevor, pelanggan setianya yang begitu lembut dan juga kesepian. Tapi di sana ia melihat sebuah foto yang ia cari-cari sebelumnya, yaitu foto Reynolds bersama Ivan. Trevor langsung menghampiri Stevie dan membanting piring yang ada di sana, yang jelas saja membuat Stevie kaget bukan main. Trevor langsung menanyakan tentang Ivan, yang ia sangka adalah mantan kekasih Stevie. Trevor menyangka kalau Ivan memang sengaja mempermainkan dirinya karena merasa cemburu akibat mantan pacarnya ia tiduri setiap malam. Itu semua memang masuk akal. Tapi ketika Trevor melihatkan foto tersebut, Stevie memang sengaja menyimpannya karena ia menyangka kalau Trevor memberikan foto itu karena ingin ia simpan. Karena di dalamnya foto tersebut adalah dirinya, yaitu Trevor, bukan Ivan seperti yang Trevor maksud. Bahkan Stevie tak tahu apapun tentang Ivan. Kini Trevor pun pergi dari tempat tersebut dan membayangkan selama ini ia dibohongi oleh Stevie dan Ivan. Sekarang Trevor pun kembali ke kafe yang berada di airport untuk bertemu Mary. Karena mungkin Mary lah satu-satunya orang yang bisa ia percaya sekarang. Tapi tak ada Mary di sana. Hanya ada pelayan baru, yang anehnya pelayan itu menjawab kalau dirinya lah yang selama ini melayani Trevor setiap malam. Tak ada siapapun pelayan di kafe tersebut yang bernama Mary. Trevor kembali pergi dari sana. Akhirnya ia kembali melihat Ivan bersama seseorang di mobilnya. Ia ikuti pelan-pelan mobil tersebut. Matanya terus saja terjaga meskipun sudah setahun ia sama sekali tidak tidur. Ternyata Ivan menuju rumahnya bersama seseorang, di mana itu adalah Nicholas, anak dari Mary, pelayan kafe yang selalu ia temui setiap malam. Pelan-pelan Trevor masuk ke dalam rumahnya yang gelap gulita itu. Di sana Ivan sedang asik mencukur jenggotnya dengan pisau, tapi tak ada Nicholas di dalamnya. Sekarang mereka pun berkelahi, lalu Trevor pun membunuh Ivan dengan pisaunya. Ia buka tirai kamar mandi tapi tak ada Nicholas di sana. Sekarang Trevor pun membawa mayat Ivan dengan mobilnya dan kita akan dibawa ke awal film lagi, di mana Trevor membuang mayat tersebut ke lautan. Tapi ternyata yang membuat dia terkejut, tak ada mayat apapun di dalamnya. Justru orang yang memergoki dirinya sendiri adalah Ivan. Sekarang Trevor pun pelan-pelan mulai ingat apa yang sudah ia lakukan. Waktu itu ia mengendarai sebuah mobil di jam 1:30, dan ketika ia sedang menyalakan rokoknya, ia menabrak seorang anak di mana itu adalah Nicholas. Dan ia pun melihat ibunya yang di mana itu adalah Mary. Tapi Trevor langsung kabur dan tidak menolong anak tersebut.
Saat itu ia masih orang normal yang hidup dengan bahagia. Sebelum akhirnya ia sama sekali tak bisa tidur selama setahun dan membuat badannya kurus dan kurus. Dan sekarang ia tahu catatan tersebut bukanlah Miller ataupun Mother, melainkan killer. Trevor pun langsung mengemas barangnya, memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Tapi ia lihat ada Ivan di dalam mobilnya. Kini ia pun mengendarai mobil tersebut dengan Ivan di dalamnya, menyuruh Trevor untuk menyerahkan diri ke polisi karena sudah menabrak seorang anak hingga meninggal. Sekarang setelah semua kejadian dan beban selama setahun yang menyebabkan dia tak bisa sama sekali untuk tidur, akhirnya Trevor bisa tidur pulas di dalam penjara. Lalu film pun selesai. Film ini sebenarnya adalah sebuah bukti kematangan akting dari Christian Bale, di mana memang ia sengaja menguruskan badannya sampai berpuluh-puluh kilogram untuk membintangi film tersebut. Akting yang sangat ciamik menambah karakter Trevor menjadi sosok yang mengerikan dan menyimpan penuh beban akibat apa yang ia lakukan setahun yang lalu. Meskipun umur film ini sudah lebih dari 15 tahun, tapi tetap saja The Machinist masih sangat layak untuk dinikmati. Apalagi jika kalian ingin melihat titik balik Christian Bale, mungkin dari film inilah nama beliau sering mendapatkan penghargaan untuk totalitas aktingnya. Melihat semenjak itu, ia membintangi film-film besutan sutradara terkenal seperti Christopher Nolan di filmnya yang berjudul The Prestige 2 tahun kemudian. Tapi meskipun begitu, bukanlah tanpa celah film The Machinist ini. Untuk kalian yang memang sangat suka dengan film berbau psikologi thriller dengan plot twist di akhir filmnya, mungkin film ini akan sangat mudah ditebak akhirnya akan seperti apa. Tapi, film bukanlah ajang tebak-tebakan, bukan? Apa yang dilakukan oleh Trevor setelah menabrak Nicholas yang menyebabkan anak tersebut meninggal dunia sangatlah memang tidak bertanggung jawab. Dan siapapun yang memang melakukan kejahatan pasti akan dihantui oleh rasa-rasa bersalah yang akan terus menghantui kita. Meskipun kita terus mencoba untuk melupakan kejadian tersebut atau bahkan membenarkan apa yang sudah kita lakukan, tapi tetap saja pada dasarnya manusia memang memiliki rasa belas kasih yang sudah tertanam semenjak lahir. Jadi bagaimanapun kita melarikan diri dari kesalahan, perasaan itu akan terus menghantui diri kita sampai kapanpun. Satu lagi nilai tambah dari film The Machinist ini adalah musik scoring yang terus saja menghantui kita di sepanjang film ini berlangsung. Seakan-akan kita memang sedang melihat film horor yang tak ada jump scare sama sekali. Tapi mungkin jump scare yang sedang diperlihatkan di film ini adalah kejadian yang seperti kepingan puzzle di akhir cerita. Untuk kalian yang suka dengan film psikologi thriller, rasanya film ini sangat layak untuk terus dinikmati berkali-kali. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Semoga kalian suka.